Aura farming ya. Menurut gue ya, kita kalau nggak bisa tembus 72, yang lebih serem lagi ya, S&P itu udah mau all time high lagi. Cacing-cacing naga-naga? Enggak lah, ini in Jeff we trust. Oke guys, kali ini kita mau main golf di Tram. Gua sama. Halo. Ya. Sekarang udah OTW, lumayan jauh sih. Jauh banget. Oke, see you. Jadi target main berapa, Bos? 95 aja. Gua sih di bawah 100 aja udah happy ya. Sekarang gua udah sampai di Tram Lido. It's very beautiful place dan I think cuacanya lumayan bagus hari ini. Semoga gua bisa main bagus juga. Jadi lu seniat apa lu untuk main di sini? Jadi karena gue nggak mau bangun pagi-pagi, terus harus dari Gading Serpong ke sini, gue pesan hotel di dekat sini, supaya gue bisa langsung gitu loh. Terus tadi gue udah sempat praktis dulu. Gila sih, niat banget sampai pesan hotel. Bevan gila banget anjing. Jadi menurut lo PR-nya jadi berapa? All in. All in. Cacing-cacing naga-naga? Enggak lah, ini in Jeff we trust. Ninja Fitras. Apakah Trump bakal nyalon on the next election? Kalau dia masih hidup. Tapi I don't know, by the regulation boleh nggak ya? Kan Kayaknya- maksimal calon 2 kali, 2 periode. Nah ini 1 periode stop, 1 periode lagi. Apakah 2 periode itu by meaning adalah 2 kali berturut? Gua nggak tahu sih. Need to dig into that. Gini. Aura farming ya. Anjing. Sorry, Mbak. Menurut lu move Bitcoin dari 63 sampai hari ini 68 itu because of what? Nvidia earnings. Oh, iya. Orang pada mulai front run the good news. Terus kedua, State of the Union speech yang kemarin Trump ngomong. Presiden Amerika kan emang nomor 1, presiden paling jago untuk ngepompo market. Oke. Tapi that's what I believe happened. Oke. Thanks for the question, bro. So you think we are still in the structurally gua ngeliat we're still in bear kan? Iya. But do you think repump ke 68 ini bakal ranging aja balik lagi ke 62 63 atau what do you think about that? What's your view on that? Menurut gue ya, kita kalau nggak bisa tembus 72, menurut gue kita masih bisa chop di antara 69 sampai 66. Oke. Dan yang gue lebih takut lagi, it's okay. Maaf ya, Mbak. Sorry. It's okay. Yang penting jauh. Yang penting jauh. Menurut gue yang lebih serem lagi ya, S&P itu udah mau all time high lagi dan Bitcoin di 69.000. Kalau S&P-nya downturn, gue nggak tahu Bitcoin bisa sampai berapa ya. Itu doang sih. Jadi gue kenapa gue masih bisa belum pede untuk beli sekarang gitu. Pakai di topi aja Bitcoin itu. And do you think still heavily correlated antara Bitcoin dan S&P? Yes, soalnya Bitcoin acts like a risk asset more than digital gold. As we can see from the chartnya XAU sama Bitcoin beda total.
Jadi menurut kalian apakah Bitcoin bakal kembali ke all time high? Yes. Not in the next 2 years. Nih bedanya pendapat orang yang kagak paham sama sekali dengan yang paham. Apakah TikTok akan memangkas komisi dia? Nggak mungkin dong, naik terus. Naik terus ya. Sedih banget gua. Aduh. What's your view on Kevin Hart? Kevin who? Kevin the new fat. Oh, Kevin Warsh. Ya, Kevin Warsh. Jujur ya, banyak orang tuh masih belum nyadar kalau Trump pas milih itu belum fix. Oh ya? Belum fix. Cuman market udah price in soalnya Trump have that power lah. Oke. Kemarin sempat ada contrarian thinking di mana ini masih bisa digocek loh. Kalau misalnya tiba-tiba diganti sama yang bullish banget, itu bisa bikin S&P mungkin udah 7.500. Cuman sekarang as of now we are expecting Kevin Warsh itu bearish. Kenapa bearish? Oke. Kevin Warsh itu anti printing money. I agree. And yang jeleknya itu dia bakal print, bakal mulai QE tanpa peduliin aset price. Itu yang kita harus takut. Jadi mau gold, S&P, US equities, mau harga jebol, dia bakal selamatin sebelum mati banget. Maka dari itu kita bisa ngelihat ini Fed yang rada hawkish. Tapi back again, kenapa Trump ingin cut tapi milih Fednya Warsh, ya kan? Terus strateginya gimana? Strateginya sih menurut gua selama kita belum dapat speech dari Kevin Warsh. Oh, dia belum ngomong sama sekali. Belum, soalnya kan belum naik. Jadi dia bakal ngasih tau clarity di mana, clarity di mana. Menurut gua jadi hal paling penting. Dan ingat gua, kalau gua nggak lupa, April apa? April tahun yang lalu. Itu menurut gua kan kemarin Menurut lu kenapa Trump jadi orang yang sekarang baik sih? tapi dia milih Fed yang hawkish, yang nggak bakal support policy plan dia. Apakah Trump mau stop perang dagang? Apakah Trump merasa dia bisa kontrol Kevin Warsh untuk menjadi dovish, untuk support multiple rate cuts in 2026? Itu menurut gua pertanyaan yang kita harus tunggu jawabannya di Kevin Warsh punya speech ntar. Make sense. For now action plan nih. For now, action plan gua wait and see. Wait and see, stay in cash and trade. I think that's the best way to go. I agree. Lo gimana, Bev? I have the same view sih. Menurut gua Are you full cash? right now I'm still full cash karena gue juga ngerasa with your opinion sama kayak Kevin Warsh is a hawkish person and he is more leaning into kayak strengthening the dollar instead of expanding the balance sheet sih. Iya. So I think yeah, right now is wait and see. And Kalau market Indo gimana nih? Lo tanya dong ke bosnya. Aduh, golf. menurut lo what kind of sign atau tanda-tanda apa ketika kita bisa bagus untuk mendeploy our cash mungkin in terms of global market and crypto? Macro Gua wise. favorit satu, Black Swan. Jadi gua nungguin kalau sampai ada eskalasi perang US Iran atau apapun itu, sekalinya ada sharp drop, mungkin hari kedua gue baru mulai deploy sedikit. Okay. Terus gue juga pengen lihat weekly price action sih. Gue price action pakai weekly minimal kalau misalnya udah mulai ada strength dan mulai ada confirmation of bullish momentum, gue berani masuk. Cuman nggak tahu gue bakal swing sampai next ATH atau cuman trading. Soalnya apa ya? Gue pingin banget beli pas S&P juga bottom. S&P tuh sejak Trump punya tarif announcement yang April tahun lalu belum jebol. Dan menurut gue too low. Hardy has been going on. Jadi boleh beli apa bang? Satu meme coin yang menurut gua bakal bullish di tahun ini itu namanya USDT. Apakah lu bullish kepada AI untuk ekonomi kita? Untuk ekonomi Indonesia, Ya.
kita nggak punya infrastruktur untuk menguntungkan di AI. Oke. Menurut gua kita like tech, like hardware. I don't think it's going to be easy. Cuman kita punya nikel. The easiest exposure ke AI menurut lo apa? Yang bisa kita Sekarang beli? yang menurut gua banyak orang belum tahu, the real pick and shovel play. Orang biasa ngomong Nvidia kan. Betul. Yang gua bullish copper. Ntar lu Google sendiri. Oke. Loncat. Mau ada pembautnya nggak? Udah ada. Sekarang. Gue angkatan COVID juga, lucunya, tapi gue pure technical. Gue bener-bener tukang gambar lah, Oke. Proses yang ke spiritual apa kesehatannya nih? spiritual. Oh. Proses spiritual yang kayak pantang apa, lu tahu sendiri lah pantang apa lah. Ya lu udah Gue 20 tahun ya? 2024. Oh 2024, iya. Kemarin di mana? LA gue terakhir. 090824 kan? 90210. 90210. Soalnya gue ketemu bini di Amri. Oh. Tapi itu di saat itu Berapa orang nikah di the only way you can ruin a marriage is by not communicating. Communication is the key lah. Yeah. By not communicating, you're putting walls in front of your relationship. Makin lama makin jauh. Tapi- Itu sih yang gue belajar dari Tapi- 1,5 tahun doang. Kayak I realize kalau misalnya ada sesuatu masalah, cewek itu lebih suka konfrontasi. Langsung Yes. kayak Gue mau ngomongin. sekarang, Iya. kayak I'm tired bro. How to solve this gitu. Sekarang gua habis trading, habis ketemu orang, habis capek, pulang udah malam. I have problem. Can you do it tomorrow? Kayak kan kita ada beban, selain kita ngurus keluarga, kita ngurus keuangan. Nah, how you guys untuk meet in the middle-nya gimana? Sebenarnya bukan meet in the middle untuk ngurus semuanya, tapi yang kayak kita tahu ranah gua apa. Oh, background mungkin my wife works, profesional juga. Jadi kita berdua bisa dibilang double income. Double income yang dua-duanya sama-sama capek, tapi untungnya tempo kita tuh sama. Lu capek, gue capek, lu yakin mau ribut gitu loh. Mendingan kita damai aja. Jadi, tapi itu juga kebiasaan buruk laki-laki. We like to sweep things under the rug. Betul. Ya kan? Betul. Kita juga soalnya kadang-kadang cewek suka nanya, lu masih marah kan? Enggak, gue bilang, gue cuma capek, gue gak marah sama lu gitu. Tapi kadang-kadang cewek susah percaya itu lah. Dan apa ya, kadang-kadang mau nggak mau harus ngalah. Kalau dia mau ngomongin ya udahlah gue ladenin gitu, gue ngomongin. Tapi gue bilang, gue kasih batas ya. Kalau sampai gue rada naik darah, mendingan kita nggak usah lanjut. Ntar gue nyesel mau ngomong apa gitu. Gue sih tapi jujur salah satu orang yang jarang marah. Dari trading, dari apa, kayaknya orang-orang dunia finance tuh tebel gitu loh, ya kayak santai aja. Setuju sih. Kalau lu mengamuk emosi gitu kan udah pasti sering cut loss, tiba-tiba bisa sering masuk, tiba-tiba bisa apa, iya kan? Tapi justru gue kebanyakan ketemu orang trader itu Emosi emosian. Oh, banyak sih. Kalau apalagi kalau rugi ya menurut gua banyak. Bukan karena rugi emang, dan jadinya secara emosi gini-gini dia. Kalau gue malahan begini banget sejak trading, gue begini banget. Terus bini gue Karena you journal. Oh iya, Like, gue you sangat, trade. I'm very introspektif. Iya. Dulu malahan pas zaman pacaran, pas lagi naikin, lagi ngegasnya, itu lebih agresif soalnya waktu itu mungkin belum nahan kayak floating loss gede gitu, belum bisa nahan, sekarang lebih bisa nahan. Tapi setiap kali mau naik level pasti ada goyangnya dikit lah. Loss paling gede apa kalau gitu? Pas Trump 10-10 itu, float gue itu gue hampir bangkrut, jujur. Oh ya. Itu gue hampir bangkrut. Tapi gue tutup mata, gue udah expect somewhat, gue all in di sana. Pas lagi jebol gitu, anjingnya cash dikit, tembaknya semua, udah untungnya hidup So lagi. you're in the futures position waktu itu using leverage. Futures position tapi with spot balance. Jadi Oke. gue masuk future cuman buat unlock feature-nya doang. Jadi feature-nya si futures Ya. kan bisa scale bid, Ya. bisa VWAP, Ya, bisa apa ya, kan? ya, Gue suka pakai futures cuma buat itu, tapi leverage gue dua Dua. gitu. Dan gue Tapi dua pun juga hancur ke Tenten kan? kalau dua, gue
makanya itu gue bilang pakai spot balance. Contoh, Ya. 1 mil portfolio Mm-mm. yang gue masukin total posisinya paling 500, jadi nggak bisa jebol, nggak bisa mati. Oke. Gue nggak pernah full port tuh, nggak ada kata-kata full port. Tapi pas jebol itu gue baru first time full port. Abis lah gue. Tapi from that moment udah recover from the loss of the 10-10 from that. recover the loss tapi not make a lot. Recover the loss. Tapi kemarin lu bilang aman. Aman abis tapi loss paling gede yang gue pernah lihat depan muka yang gue kaget banget pas bangun itu 10-10. Pasti anjing, minusnya gede banget. Ya. Tapi itu sebelum emosi masuk, itu kan tangan lu tuh biasa kan udah mulai getar, udah mulai keringetan kan. Terus sebelum itu gue langsung all in, VWAP, all in, scale beat. Terus gue lock out, gue delete semua app, gue buka lagi besok. Nggak boleh lihat, soalnya gue pasti kalau lihat gue cut loss atau apa, or do something stupid, gue pokoknya langsung make plan, execute dah, nggak boleh ganggu. Jadi tadi kok Hengki bilang 30M sampai 50M itu titik paling menyiksa. Tanyain langsung. Kenapa? Menyiksa karena lu kalau mau beli mobil mahal 10M itu 20% of your equity. Lu udah 50M lu ngerasa lu kaya, tapi it means nothing untuk luxury. Lu beli rumah Widya Chandra atau Dharma Wangsa 100M kurang lu bahkan. Kurang. Iya. Lu mau naik level nggak bisa. Lu mau turun level, gua udah kaya bro. Iya. Jadi to me from my own experience kayak 30 sampai 50M itu rasa yang kentang. Ya nggak sih, kentang nggak sih kayak gitu, kayak aduh gue mau maju nggak bisa, tapi orang ngelihat gue kayak udah triliuner mah enggak kayak gitu. Nah, Orang soalnya over expect. betul. 30 sampai 50 tuh over expect. 30-50, wah gue awal-awal 30-50 ya gengsinya kena bro kayak gitu kan. Iya. Anak kampung, nggak ada backup finansial, tapi waktu itu gue umur mungkin 26-27, 50M, kaya dong, hebat dong. Iya. Ya kan? Iya. Tapi nggak bisa naik level, lu bergaul sama orang anak konglo ratusan M, tetean, kayak kacang goreng gitu. Oh, tapi jujur, ini ntar gua decide take out atau enggak. Nggak semua anak penglu gitu. Nggak semua langsung digitu. Some bertahap. Bertahapnya tuh benar-benar sampai ujung tuh baru keluar tahapnya. Hasilnya gimana menurut lo? Kayak orang yang dikasih bertahap atau langsung dikasih gede, ini ada yang jadi atau kebanyakan yang nggak jadi? Depends on the person. Depends very nggak bisa ngomong dari, it's very different case by case. On the person or the parents? Cara ngasihnya gimana dan dari kecil tuh gimana didik gitu. Kalau lu gimana? Personal? Jujur ngomong, lu bisa cek gua di antara lineage Cipto dan saudara-saudara gua sekolah BINUS, sebelumnya Gandhi, adik gua semua SP. Gua sekolah di Seattle, saudara-saudara gua LA semua. Gua pas dari kecil duit tuh wah keras. Soal duit gua nggak dikasih banyak dalam patokan gue ke teman-teman gue ya. Contoh, gue di Amrik, datang ke Seattle, uang jajan gue sebulan $500. Di Amrik tuh segitu nggak gede loh. Gue masih ingat dulu gue menghitungin gue punya expense tuh sampai sen-sennya tuh gue hitungin. Gue bayar telepon T-Mobile waktu itu $64.50. Itu udah makan sisa 430-an. Gue naik bus ke sekolah 22 hari. Dan gua transit busnya tuh nggak langsung nyampe ke sekolah, si transit dulu. Jadi gue lompat dua bus tuh $1.50 one way, bolak-balik $3, $66 lagi. Ini udah berjerat gue di sana. Gue udah tadi yang pertama telepon 64, kedua bus itu udah makan duit gue udah $130. Sisa buat hidup, buat makan 370 bagi 30. Jadi gue makan sehari 13 doang. Itu gue makan McNugget pakai nasi atau gue beli rotisserie chicken. Itu gue masih ingat dulu harganya masih $4.99. Itu gue sobek-sobek. Tulangnya gue bikin kaldu, kuah, bikin sop. Itu buat gue makan bisa 3 hari.
Itu kalau lagi saving. Soalnya gue perlu seenggaknya sekali gue perlu keluar sama temen. Kalau enggak cemen banget gitu kan. Terus gue tinggal homestay. Homestay gue itu meja panjang ini kali 3 lah. Ranjang 1, terus meja, udah habis itu pintu keluar. Parah. Tapi apakah itu orang tua lu kasih tahu lu alasan kayak Urus duit sendiri. Menurut mereka, ya lu cobain aja urus duit sendiri. Tapi ya gue nggak pernah bilang yang kayak nggak apa-apa gitu. Yang kayak lu mau kerasin gue silahkan. Dan gue appreciate gue dikerasin. Gue jadi lumayan apa ya. Happy. Satu, gue nggak demen luxury goods. Gue nggak begitu demen like apa ya. Gue mendingan pakai yang brandless tapi kualitasnya bagus. Gitu. Dibanding gue pakai LV, Gucci apa orang begitu. Dulu pas college tapi gue suka. Tapi semakin gue apa ngelihat orang yang gue respect nggak begitu, gue meninggalkan juga gitu. Gue nggak nyari luxury lah, tapi mungkin itu juga dari tahap yang gue mungkin udah terekspos, jadi gue nggak enjoy gitu, nggak ada pamornya. Because I think when you wear luxury, you wear stuff to impress other people. I rather wear stuff that I am comfortable with. Consume ya. Tapi lu kalau duit lu kurang minta dikasih. Sejak 20 gue nggak pernah. Tapi suka dikasih. Apa itu interaksi pasif? Nah, secara dasar interaksi pasif atau interaksi tidak ada. Food vlogger ini. Oke, kali ini kita bakal cobain sirip you satu. First time gue nggak pernah nyoba. Biasa aja sih, tapi berapa mahal ya? Oke guys, gue kali ini mau main tenis. Tadi habis dari office, gue main tenis sama Victor. Yo, what's up guys? Semoga Bevan bantah saya. kan kita coaching bukan match, kita coaching. Yaudah, Kita coaching ya. let's go. Victor lagi main, kita pakai coach. And gue udah lama banget nggak megang raket tenis. I'm so excited untuk main tenis. So let's play. Rasanya gimana, Bevan? Setelah 1 tahun nggak pegang raket, ternyata masih jago. Merasa masih jago aja ya? Gaspol. Wih, buset.